Ada satu fenomena yang harus kita waspadai bersama. Ada sebuah upaya rebranding, ada sebuah upaya untuk membangun image terhadap para pelaku HAM, dimulai dari Pak Harto. Sekarang kita bisa perhatikan bagaimana politisi saat ini, calon legislatif, anggota partai, anggota tim sukses, berani untuk menggunakan figur Soeharto sebagai medium iklan, medium kampanye. Ada yang menggunakan artificial intelligence untuk menghidupkan kembali wajah dan suara Pak Harto. Dan di situ Pak Harto dijadikan seperti seorang pahlawan yang dengan sosok dan apa yang dibicarakan diharapkan bisa menarik simpati publik. Lalu kalau kita jalan di berbagai jalan protokol di berbagai daerah, kita akan bisa melihat kembali wajah Pak Harto, Soeharto, presiden yang 32 tahun berkuasa di Indonesia dengan berbagai kasus yang belum terselesaikan, itu wajahnya terpampang di jalan-jalan protokol, menyapa para pemilih seolah-olah bahwa dia ditempatkan sebagai pahlawan, seseorang yang sudah selayaknya mendapatkan simpati dan didukung kembali. Nah, ini sesuatu yang seharusnya atau sudah semestinya menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimana Soeharto dengan segala catatan pelanggaran HAM-nya, alih-alih kita berusaha untuk mengusut, alih-alih kita memberikan keadilan pada korban dan memberikan hukuman atau proses hukum yang memang seharusnya dilakukan terhadap kasus-kasus itu, justru menempatkan Soeharto sebagai pahlawan-pahlawan hari ini. Jadi kita mau nggak mau kita harus berhadapan dengan para generasi-generasi baru yang mungkin tidak pernah mengalami masa Orde Baru, harus bergempur sekarang narasi yang kita buat hari ini dengan narasi-narasi yang sengaja dibuat bahwa bukan hanya Orde Baru itu baik-baik saja, tapi wajah Soeharto adalah seorang pahlawan bagi kita. Hal terbaru dalam dinamika politik kita itu serupa dengan apa yang kita lihat dengan yang terjadi pada Prabowo Subianto dan sekaligus dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi bagaimana isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo itu ditutup-tutupi, dicuci, direbranding dengan satu citra gemoy, dan dua adalah berpindahnya para aktivis, para pihak yang seharusnya bersuara untuk menuntut penegakan pengusutan atas pelanggaran HAM di kubu mereka. Jadi sebenarnya yang menjadi tantangan besar kita bersama ini, selain image bahwa bagaimana mereka melakukan rebranding dengan image gemoy, suka joget-joget, lucu dan sebagainya, adalah upaya untuk melakukan legitimasi dengan menunjukkan bahwa loh, kalau orang-orang ini saja sudah berpihak pada saya, apalagi dong yang harus saya jelaskan tentang isu ini, berarti sudah selesai dong. Berarti sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Berarti itu semua nggak valid. Nah, ini yang membuat upaya kita untuk terus menggaungkan isu ini, terus menuntut penegakan HAM ini jadi terasa makin berat tantangannya. Tapi apapun itu, upaya kita dan upaya untuk terus menyuarakan penegakan HAM, pengusutan kasus pelanggaran HAM ini memang harus terus dilakukan, tidak hanya menjelang pemilu, tapi sepanjang masa pemerintahan. Dan kita bisa lihat sebenarnya, ketika kita memberi judul kemunduran demokrasi dan matinya penegakan hak asasi manusia, kita bisa melihat indikator-indikator kemunduran demokrasi, mulai dari pertama adalah pelemahan institusi-institusi demokrasi, ini termasuk di dalamnya adalah MK, KPK, termasuk kepolisian, KPU, semua institusi-institusi yang seharusnya menegakkan demokrasi justru dilemahkan, dibuat untuk berpihak kepada penguasa. Lalu juga penggunaan aparatus untuk kepentingan pemerintahan. Nah, di sini kita bisa bertanya bagaimana mungkin kita bisa berharap aparat akan berpihak pada kita ketika mereka justru sengaja digunakan untuk kepentingan pemerintahan. Yang ketiga, lemahnya oposisi, sehingga selama ini alih-alih oposisi berperan untuk menuntut upaya pengusutan pelanggaran HAM,
oposisi pun lupa atau sengaja memang berkoalisi untuk membiarkan penegakan HAM itu terlupakan begitu saja. Lalu yang keempat, penggunaan undang-undang itu, dan kelima, pembungkaman kritik. Nah, ini yang harus saya garis bawahi juga ketika kita bicara pembungkaman kritik. Ini tidak hanya yang terjadi pada masa Presiden Jokowi, tidak hanya kasus bagaimana eh, aktivis yang diperiksa oleh polisi, bagaimana seniman mural dikejar-kejar setelah membuat mural yang mengkritik Pak Jokowi, juga kita lihat pada era pemerintah sebelum Pak Jokowi. Jadi pembunuhan Munir itu merupakan sebuah pembungkaman kritik terbesar yang terjadi pasca reformasi, tapi kita seolah-olah tidak lagi memperhitungkannya ketika kita bicara soal kemunduran demokrasi ini. Jadi kemunduran demokrasi ini sebenarnya sudah dimulai seketika ketika pembunuhan Munir terjadi, ketika pembungkaman kritik dengan begitu dahsyatnya dilakukan melalui peristiwa pembunuhan di era reformasi 98.